Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di kesempatan kali ini. Dan tak lupa, sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Bapak dosen pengampu matkul SPI yang kami hormati, dan juga kepada teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa kelas 1D Pendidikan Matematika yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 akan membahas tentang presentasi yaitu Bangsa Arab Pra-Islam. Saya Rizal Fauzi selaku moderator dan juga pemateri. Kemudian ada teman saya yaitu Rika Amanah Husna sebagai pemateri dan juga Salsabila Ambrian Dita sebagai pemateri. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke presentasi yang akan dimulai oleh saya sendiri. Yang pertama, asal-usul bangsa Arab. Bangsa Arab adalah salah satu dari suku bangsa Semitik yang mayoritas adalah penduduk di dunia Arab. Menurut Jurji Zaidan, kediaman bangsa Arab Sa'am itu adalah semenanjung Arabia sendiri. Jelasnya, asal-usul bangsa Arab itu ialah dari bangsa Sa'am. Menurut para ahli sejarawan Muslim tentunya, membagi penduduk Arab menjadi 3 kategori, yaitu Al-Arab Al-Ba'idah, yaitu Arab kuno, yaitu Arab atau bangsa Arab di zaman purbakala yang riwayatnya tidak bisa atau tidak dapat dipertahankan lagi. Hanya bekasnya saja yang ditinggal. Mereka adalah kaum Tsamud dan kaum Ad. Semua ini tidak dapat diselidiki lagi karena semua sudah musnah. Kemudian Arab Al-Arabiyah, yaitu Arab pribumi, yang itu adalah Arab yang asli atau penduduk Arab yang benar-benar di Arab. Kemudian Al-Arab Al-Musta'aribah, yaitu Arab pendatang atau Arab campuran. Arab campuran ini atau Al-Arab Al-Musta'aribah ini bermula dari kedatangan Nabi Ibrahim ke tanah Arab bersama istrinya yaitu Siti Hajar dan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail menikah dengan perempuan dari bangsa Arab. Maka keturunannya lah yang menjadi Arab Musta'aribah, artinya keturunan lain yang telah menjadi bangsa Arab. Di sini saya akan menjelaskan keadaan Arab pra-Islam. Yang pertama, segi sosial budaya Arab. Yang kedua, ekonomi dan perdagangan. Yang ketiga, politik dan pemerintahan. Yang keempat adalah agama dan kepercayaan. Yang pertama adalah segi sosial budaya Arab. Yang pertama adalah berjudi. Judi merupakan salah satu permainan yang sangat disukai oleh kebanyakan orang Arab pada masa pra-Islam. Cara berjudi yang biasa dilakukan oleh mereka itu bermacam-macam. Di antaranya adalah berjudi seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang masa kini. Ada pula dengan cara berlotre unta di sebagian orang. Yang kedua adalah suka minum arak. Salah satu kebiasaan buruk bangsa Arab pra-Islam adalah suka minum arak. Hampir rata-rata bangsa Arab adalah peminum, kecuali hanya beberapa orang yang dapat dihitung. Karena kegemaran mereka pada minuman yang memabukkan itu, tidak sedikit jenis minuman yang dibuat oleh mereka. Salah satu cara mereka meminum arak adalah meminum bersama-sama dalam suatu pertemuan. Selain meminum arak, mereka juga melangsungkan perjudian. Jadi, selama meminum arak sambil berjudi, siapapun yang menang, unta menjadi taruhan judinya.
Maka dari itu, beberapa puluhan unta bisa dipotong dalam suatu malam. Setelah berjudi, unta-unta disembelih, lalu daging unta dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan dimakan bersama sambil dihibur oleh para penyanyi wanita. Yang ketiga adalah suka main wanita. Pelacuran atau perzinaan di antara pria dan wanita oleh bangsa Arab di Jazirah Arab pada sebelum Islam merupakan perbuatan yang biasa, yang tidak menjadikan rendahnya derajat orang yang melakukannya. Pelacuran dengan terang-terangan tidak diizinkan, tetapi orang-orang boleh melakukannya dengan cara tertutup. Para wanita pelacur dengan terang-terangan membuka toko pelacuran. Sebagai tanda, mereka memasangkan bendera di depan rumahnya masing-masing. Yang keempat adalah mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Praktik ini dilakukan karena, yang pertama, bayi perempuan dianggap sebagai aib dan khawatir takut anak perempuan itu dijadikan pengganti atau diperkosa. Yang kedua adalah takut nasib buruk jika bayi perempuan berkulit hitam dan buruk rupa. Yang ketiga, takut tidak kuasa memberikan kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal karena kemiskinan. Yang keempat, menganggap bahwa malaikat merupakan anak perempuan Tuhan, sehingga anak perempuan yang dilahirkan harus dikubur hidup-hidup untuk dikembalikan kepada ciptaan atau dijadikan persembahan kepada Tuhan. Yang kelima adalah suka melakukan nikah istibda. Nikah ini termasuk salah satu jenis pernikahan yang dilarang oleh Islam jika ketika Islam sudah datang di bumi Arab. Dalam pernikahan ini, seorang suami meminta istrinya pergi kepada laki-laki terpandang dan meminta dicampurinya. Setelah itu, suami pasangannya dan tidak menyentuhnya lagi hingga terlihat hamil oleh laki-laki tersebut. Hal itu dilakukan semata-mata karena menginginkan keturunan yang baik dan luhur. Yang kedua adalah ekonomi dan perdagangan. Jauh sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab telah terkenal dengan kehidupan perniagaannya. Kondisi wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya yang didominasi oleh padang pasir, pegunungan yang tandus, dan penuh dengan bebatuan dijadikan alasan utama penduduk Arab untuk memilih perniagaan sebagai sumber mata pencarian mereka. Di antara kota-kota di negeri Arab, Mekkah merupakan kota yang sangat penting dan terkenal karena letaknya sebagai jalur perdagangan ramai yang menghubungkan Yaman di selatan dengan Shirla di utara. Suku Quraisy yang merupakan suku asli Nabi Muhammad SAW dan pemegang otoritas sebagai penjaga Ka'bah adalah suku bangsa Arab yang dominan dan berpengaruh, termasuk dalam kegiatan perniagaan. Dengan status sebagai penjaga Ka'bah tersebut, suku Quraisy memiliki peluang dan kemudahan dalam berniaga. Mereka sangat bebas dan aman untuk melakukan perjalanan dagang di seluruh kawasan Arab. Meskipun di wilayah yang sedang berkecamuk perang, hampir seluruh suku bangsa Arab menghormati kafilah-kafilah suku Quraisy, baik dalam bentuk penyediaan izin singgah setiap saat, fasilitas dagang, maupun jaminan keamanan. Sementara itu, mayoritas kota Yastrib atau Madinah memilih bercocok tanam di samping pengrajin besi dan berniaga sebagai sumber utama pencarian mereka. Hal ini ditunjang oleh kondisi daerah tersebut yang memiliki tingkat kelembaban dan curah hujan yang cukup, sehingga dapat digunakan sebagai daerah yang bercocok tanam. Sekian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi politik dan pemerintahan pada masa peradaban Arab sebelum kedatangan Islam. Pada dasarnya, kondisi politik di wilayah Arab pra-Islam mengalami perpecahan atau dikenal dengan istilah otonomi daerah. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengenal sistem kepemimpinan sentral yang mengatur segala urusan kepemerintahan secara general. Dengan demikian, bisa dikatakan sejak masa jauh sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah memiliki keorganisasian dan identitas sosial yang jelas. Seperti mereka lebih suka hidup bersuku-suku dan setiap suku akan diperintah oleh seorang syekh, yaitu orang yang dianggap paling tertua dan berani.
Namun, sifat rasial yang menjadi watak orang Arab menjadikan masing-masing suku saling bersaing dalam beberapa momen, dan seringkali terjadi peperangan yang cukup sengit akibat rasa solidaritas dan fanatisme yang timbul dari masing-masing internal suku. Adanya sifat fanatik, rasial, loyalitas akan suatu suku dan kabilah ternyata punya pengaruh dalam membentuk sistem politik di masa Arab pra-Islam. Contoh tentang gambaran politik Arab pra-Islam yaitu suku Quraisy. Mereka adalah suku yang paling terpandang di Mekah. Hal ini bisa dilihat dari para pembesar suku Quraisy yang banyak berperan dalam urusan kewilayahan Mekah seperti otoritas untuk memelihara Ka'bah yang saat itu menjadi monumen berharga oleh masyarakat Mekah. Selanjutnya, kondisi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab pra-Islam memiliki kepercayaan yang beragam, namun sebagian besar adalah penyembah berhala atau benda-benda yang lain yang dianggap mempunyai kekuatan gaib seperti batu, pohon, kayu, dan sebagainya. Agama-agama di dataran Arab kebanyakan berasal dari mitos-mitos atau kepercayaan bangsa Arab. Bangsa Arab percaya bahwa ada satu Tuhan yang wujudnya tidak pernah terlihat. Kepercayaan yang paling dominan di kalangan masyarakat Arab kala itu ialah penyembahan berhala. Adapun paham keberhalaan ini dibawa oleh seorang bernama Amr bin Luhai. Menurut kepercayaannya ini, Lata, Hubal, Manat, dan Uzza merupakan tuhan-tuhan tertinggi bagi bangsa Arab. Sebenarnya keempat berhala ini hanyalah orang soleh yang pernah hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Terdapat berbagai kepercayaan di semenanjung Arab, termasuk Majusi, Nasrani, Yahudi, animisme, dan tahlil, serta sebagian kelompok kecil penduduk Mekah dan sekitarnya yang menganut agama Hanafiyah, yaitu agama monoteisme yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Rika Amanda Husna dan juga saudari Salsabila Abriyandita yang telah memaparkan materi tentang bangsa Arab pra-Islam, dan juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Terima kasih atas partisipasinya. Kali ini saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan dari materi kita di kesempatan kali ini. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab memiliki kehidupan yang sangat buruk, baik dalam segi sosial, ekonomi, politik, dan agama. Mereka hidup dalam suatu budaya patriarki yang kuat tanpa peraturan yang jelas, individualistis, serta kurangnya rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, kedatangan Islam ke kehidupan masyarakat Arab kala itu disebut sebagai Islam rahmatan lil alamin. Dimaknai sebagai Islam adalah agama rahmah, kasih sayang terhadap sesama manusia dan alam semesta, serta kontra terhadap kekasaran dan agresivitas terhadap manusia dan alam semesta. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.